Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala, berikut dimudahkan segala urusan dan diperlancar rezeki untuk teman-teman sekalian. Baik, kali ini kita terbang kembali untuk melihat progres terkini dari sirkuit Mandalika, yang dimana untuk progres terkini dari sirkuit Mandalika untuk proses dari pengaspalan lapis ketiga yang saat ini akan terkoneksi dan rampung sepanjang 4,31 km. Dan untuk informasi yang lain terkait dengan virtual assessment yang telah dilakukan oleh Ketua IMI untuk sirkuit Mandalika, ini merupakan angin segar untuk kita semua untuk dapat nantinya sirkuit Mandalika menyelenggarakan event dari World Superbike maupun MotoGP. Tanggapan Dorna terkait dengan sirkuit Mandalika ataupun progres dari sirkuit Mandalika sangat positif. Lintasan sirkuit juga dipastikan super aman bagi para pembalap. Kepercayaan mereka terhadap progres pembangunan sirkuit Mandalika atau kawasan Mandalika juga sangat tinggi. Selain itu, sirkuit Mandalika ini dipastikan akan menyelenggarakan dari World Superbike pada akhir tahun, tepatnya pada bulan November nantinya. Virtual assessment pertama di dunia terhadap trek sirkuit yang dilakukan dengan cara yang sangat profesional. Dalam acara tersebut, Dorna Sport diwakili oleh Gregorio Lavilo selaku World SBK Executive Producer dan World SBK Circuit Relation Senior Manager Eva Jirsenska. Kemudian dihadiri pula Founder and Managing Director MRK, Konsultan Hak Hogges serta Chief Strategist dan Communication Mandalika Grand Prix Association ataupun NJPA yang diwakili oleh Happy Haryanto. Di dalam virtual assessment tersebut, Ketua IMI yaitu Bambang Susatyo mengatakan kepada Dorna bahwa Presiden Republik Indonesia telah mendukung penuh perhelatan event World Superbike maupun MotoGP ini. Selain itu juga untuk Bambang Susatyo berharap kepada Kementerian dari Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat segera menyediakan peralatan kesehatan di medical center guna mendukung terselenggaranya event di sirkuit Mandalika. Setelah melihat progres signifikan dari sirkuit Mandalika, Dorna Sport percaya bahwa sirkuit ini dapat selesai tepat waktu dan menjadi sirkuit super aman bagi pembalap di dunia. Ia pun berharap bahwa kualitas sirkuit Mandalika dapat menjadi standar bagi sirkuit-sirkuit lain di dunia. Virtual inspection ini dilakukan karena untuk sementara warga negara asing masih tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Uniknya, virtual inspection ini yang merupakan bagian dari homologasi ini adalah inspeksi sirkuit MotoGP pertama di dunia yang dilakukan secara virtual dan sangat profesional.
Kemudian untuk progres yang berada di area tikungan yang ke-6, ke-7, 8 di sini, untuk bagian gravel yang saat ini semakin diperluas dan akan segera dilakukan proses perapian. Kemudian untuk lintasan di bagian track line ataupun di area run off yang telah dilakukan lapisan yang ketiga. Dan selain itu juga untuk intensitas dari para pekerja di sini sudah mulai menurun, di mana untuk progres yang telah hampir sempurna di sini seperti pemasangan konkret barrier, berikut dengan pemungsian dari tunnel yang kedua ataupun debris plan yang sudah terpasang di sisi kiri maupun sisi kanan dari outer maupun inner line yang berada di sirkuit Mandalika. Dari tikungan yang ke-6 menuju ke arah tikungan yang ke-9, berikut dengan area rumput yang sudah tertanam di bagian sisi kanan dan area gravel di sisi kiri dari tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan ke-10 sudah terlihat lebih sempurna. Oke, kita teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk kondisi dari area tikungan ke-9 menuju ke arah tikungan ke-10 dan 11 sudah terlihat rampung pengerjaannya 100%, ataupun dari pelengkap nantinya untuk menyempurnakan bagian dari area tikungan ke-9, 10, 11 dan menuju ke arah tikungan yang ke-12 di sini. Saat ini kita melihat di bagian tikungan yang ke-11, di mana untuk perluasan dari gravel yang sudah hampir sempurna dan saat ini masih terus dilakukan pengerjaan, berikut dengan lapis ketiga di bagian area run off ataupun di track line yang sudah dilakukan. Berikut juga untuk area rumput di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-12 sudah tertanam, dan untuk konkret barrier di sisi kanan maupun sisi kiri di area tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12 dan menuju ke arah tikungan yang ke-13 sudah seluruhnya hampir sempurna untuk proses dari pemasangan. Dan saat ini kita mencoba turun lebih rendah untuk melihat kualitas aspal lapis ketiga atau stone mastic aspal yang berada di track line yang menuju ke arah tikungan yang ke-13 dan 14 di sini. Teman-teman bisa melihat untuk kualitas aspal yang memiliki ketebalan sekitar 4 cm yang sudah dihamparkan di bagian dari badan track line yang ada di tikungan yang ke-13 menuju ke arah tikungan yang ke-14. Jadi untuk pengerjaan yang lain yang akan disempurnakan nanti untuk proses pengaspalan di bagian run up yang saat ini sudah siap dilakukan proses penyemprotan dari cairan premcoat di bagian sisi kiri ataupun dari tikungan yang ke-15 di sini untuk proses penyempurnaan dari area gravel yang saat ini sudah lebih terlihat rapi. Berikut juga untuk konkret barrier dan debris pan yang sudah terpasang di area tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Oke, saat ini kita akan mencoba menuju ke arah tikungan yang ke-17 dan menuju ke arah titik pengerjaan yang lain. Jadi untuk informasi untuk pembangunan dari pedok modular nantinya kita tunggu untuk proses homologasi dari track line yang akan dilakukan pada bulan September. Apabila sirkuit Mandalika lolos dari homologasi, tentunya untuk pedok modular akan segera dibangun berikut dengan grandstand di area sirkuit Mandalika. Selain itu juga untuk progres penanaman rumput di bagian sisi kiri dan kanan yang sudah terlihat menghijau hingga sepanjang dari trek lurus yang memiliki panjang 700 meter ini sudah rampung pengerjaan. Tinggal kita melihat untuk proses lanjutan penyempurnaan di area trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama di sini. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi terkait dengan sirkuit Mandalika memiliki angin segar untuk dapat menyelenggarakan event World Superbike pada akhir tahun atau tepatnya pada bulan November nantinya. Jangan biarkan sirkuit Mandalika ini berjuang sendiri untuk menghadapi homologasi. Tentunya kita harus berjuang juga bagaimana caranya mengembalikan kondisi Indonesia seperti sedia kala. Dengan situasi pandemi seperti ini cukup dibantu dengan cara
gunakan masker, sediakan diri membawa hand sanitizer, jangan berkerumun, terapkan protokol kesehatan, dan jaga imunitas agar memutus mata rantai dari COVID-19 yang melanda dunia. Oke? Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Sirkuit Mandalika, bravo Indonesia. Selamat untuk Indonesia untuk hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-76 tahun. Semoga kedepannya untuk Indonesia tetap jaya, jaya, jaya selalu.